Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai peserta didik sebagai komponen dasar pendidikan dalam perspektif Islam, serta karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami sampaikan nantinya ada 6 poin, yaitu yang pertama ada definisi peserta didik, kemudian yang kedua ada ciri-ciri peserta didik, yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab peserta didik, yang keempat ada hak-hak peserta didik, kemudian yang kelima ada karakteristik peserta didik, dan yang keenam ada implikasi karakteristik peserta didik terhadap proses pendidikan. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Secara bahasa, peserta didik mengacu pada orang yang mendapatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan, sedangkan secara istilah, peserta didik ini merupakan individu yang tengah menjalani proses pertumbuhan serta mengalami berbagai transformasi, sehingga tetap membutuhkan bimbingan dan pengarahan dalam membentuk karakter dan kepribadiannya. Jadi, pada dasarnya, peserta didik ini merupakan suatu individu yang sedang atau berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang ada di dalam dirinya melalui proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran tersebut bisa dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal dan dengan berbagai jenjang, mulai dari tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA maupun tingkat perguruan tinggi. Nah, peserta didik ini sendiri juga menjadi salah satu komponen dasar yang penting dalam dunia pendidikan, di mana peserta didik ini bisa mencakup siswa, mahasiswa, ataupun murid. Namun, dalam perspektif Islam, peserta didik ini tidak ada batasannya seperti dalam perspektif pendidikan umum tadi, di mana kalau pendidikan umum tadi, peserta didik ini mencakup siswa dan mahasiswa, sedangkan dalam perspektif Islam, peserta didik ini merupakan seluruh umat manusia. Hal itu karena tidak ada manusia yang ilmunya ini dapat mengungguli ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Di mana hadis tersebut memerintahkan atau mewajibkan untuk menuntut ilmu bagi setiap orang-orang muslim. Nah, jadi dalam konteks pendidikan Islam, pendidik atau guru bisa juga dikatakan sebagai peserta didik. Oleh karena itu, bagi setiap individu ini harus tetap wajib untuk selalu mengembangkan atau menggali potensi serta wawasannya sepanjang hidupnya. Kemudian selain menggali, setiap individu ini juga wajib untuk menyebarkan ilmu yang dia punya, tujuannya agar ilmu yang dia punya itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan kemaslahatan umat. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama yaitu siswa bukan sekedar versi kecil dari orang dewasa, melainkan individu dengan karakteristik dan dunianya tersendiri. Nah, jadi pada dasarnya peserta didik ini itu bukan uh, ciplakan orang dewasa, melainkan mereka ini memiliki dunianya sendiri, sehingga pemahaman tersebut itu harus dipahami betul oleh pendidik atau guru agar mereka ini bisa menyesuaikan cara pembelajaran atau cara mengajar kepada mereka. Mungkin itu dilihat dari sisi isi pembelajarannya, kemudian metode pendekatannya, ataupun hal lainnya. Kemudian yang kedua, ciri peserta didik yaitu peserta didik merupakan individu yang mengalami berbagai tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang beragam. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu kan tingkatannya itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi guru harus memahami ciri-ciri ini itu tujuannya agar mereka ini bisa menyesuaikan pendekatan apa yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik adalah individu yang mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani yang perlu dipenuhi. Nah, jadi setiap peserta didik ini itu memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipahami dan dipenuhi oleh guru selama proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik merupakan hasil dari dua faktor utama, yaitu jasmani dan rohani. Nah, sehingga untuk mengasah kemampuan intelektual peserta didik, proses pendidikan itu harus bertujuan untuk mengasah
mengasah kemampuan intelektualnya. Hal itu bisa melalui berpikir kritis atau melalui ilmu-ilmu rasional. Sementara untuk pelatihan indera-indera peserta didik itu dapat dicapai dengan pendidikan moral atau ibadah. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik adalah individu yang menunjukkan berbagai perbedaan, baik yang dipengaruhi oleh faktor keturunan maupun lingkungan dan tempat tinggalnya. Nah, jadi dalam suatu kelas, latar belakang peserta didik itu kan pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mereka itu tidak dapat disamaratakan. Nah, kita sebagai guru ini tuh harus betul-betul memahami bagaimana latar belakang mereka. Mungkin ada yang mereka dari ekonomi ke bawah, mungkin ada juga yang mereka ini sifatnya agak melenceng karena faktor lingkungannya. Kita sebagai guru harus betul-betul memahami kondisi peserta didik tersebut, sehingga kita juga harus tahu bagaimana cara mendekati peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini ada peserta didik adalah individu yang memiliki potensi bawaan yang dapat berkembang secara terus-menerus. Nah, peserta didik ini, setiap peserta didik ini pasti memiliki potensinya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang mereka berpotensi di bidang akademik atau juga ada yang berpotensi di bidang non-akademik. Nah, kita sebagai guru itu harus memahami betul-betul juga kira-kira apa potensi yang dapat dikembangkan dari diri peserta didik tersebut, sehingga kita juga tidak bisa terlalu memaksa peserta didik untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Atiyah Al-Amraish, seorang tokoh pendidikan dan ulama besar di Mesir, mengemukakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh peserta didik di antara lain itu, dia sebelum melakukan proses pembelajaran, peserta didik itu harus terlebih dahulu untuk membersihkan hatinya, yang dimana sifat buruk atau sifat kedengkian yang dimana itu sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Karena dalam belajar kita itu ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan niat dan hati yang tulus serta bersih. Selanjutnya yaitu tujuan utama peserta didik dan belajar adalah untuk mengisi jiwa mereka dengan berbagai nilai kebaikan dengan harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik juga harus siap untuk mencari ilmu meskipun harus dengan sejauh sampai negeri Cina. Jadi tidak hanya di tanah air Indonesia saja, akan tetapi kita itu seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, kita itu kalau ingin mencari ilmu jangan di negeri sendiri, akan tetapi kita harus pergi ke negeri seberang hingga negeri Cina. Tidak sebaliknya, peserta didik sering berganti-ganti guru dan sebaiknya berpikir matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, peserta didik harus menghormati guru dan memuliakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala, serta berusaha untuk membungahkan atau membuat hati guru tersebut merasa bangga dengan perilaku baiknya. Yang selanjutnya, hindari untuk merepotkan guru, tidak berjalan di depan mereka dan tidak pula duduk di tempat yang beliau duduki, dan tidak berbicara sebelum mendapatkan izin daripada guru tersebut. Hindari membagikan rahasia kepada guru atau meminta kepada guru untuk mengungkapkan rahasia, serta jauhi tindakan untuk menipu guru, dan jangan bohong kepada guru kalian. Kalau bisa kita jangan menutupi yang sifatnya itu berbohong kepada guru. Peserta didik juga harus serius dalam belajar dan harus tekun, harus saling mencintai dan bersikap seperti saudara terhadap sesama peserta didik. Peserta didik
juga sebaiknya selalu memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila bertemu di luar kelas ataupun di dalam kelas. Itu kita sebagai peserta didik dianjurkan untuk memberi salam kepada guru, memberi salam dulu kepada dan membatasi percakapan saat berhadapan dengan guru. Dan peserta didik juga sebaiknya tekun untuk mengulangi pelajaran, atau dalam bahasa di pondok itu kita matlaah kitabnya tuh, kita baca lagi, kita mengusik lagi, kita mengulang-ulang lagi kajian yang pernah kita belajari, atau pelajaran yang mungkin pada waktu lain kita pernah pelajari, baik di waktu sore ataupun sebelum subuh, atau antara bainal maghrib wal isya itu, atau menjelang, kalau di bulan puasa biasanya itu ya hampir samalah menjelang sahur gitu. Yang terakhir, peserta didik juga harus memiliki tekad untuk belajar seumur hidup. Jadi kita niatkan belajar itu tidak hanya kok sebatas yang kita mampu, akan tetapi kita niatkan belajar itu sampai kita kembali kepada liang lahat nanti. Karena jangan sampai kita itu merasa sudah pintar atau merasa lebih daripada yang lain, karena itu termasuk kategori dalam sifat-sifat ria atau sifat-sifat sombong, yang dimana bertentangan dengan yang dikatakan oleh ulama tadi. Kalau ingin belajar itu harus kita membersihkan hati kita terlebih dahulu. Berdasarkan pandangan Atiyah al-Bishri, jelas bahwa tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif Islam itu sangatlah luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, etika, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Peserta didik juga dituntut untuk melalui proses belajar dengan hati yang suci dan niat yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, serta komitmen untuk terus semangat belajar sepanjang hidupnya. Adab terhadap guru, semangat untuk mencari ilmu, kedisiplinan dalam mengulangi pelajaran yang pernah dipelajari, serta menjalin ukhuwah dengan sesama pelajar menjadi pondasi yang sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam kita pembelajaran dalam pendidikan menurut Islam. Nilai-nilai ini juga menunjukkan bahwa belajar bukan hanya sekedar aktivitas intelektual, akan tetapi merupakan proses pembentukan diri yang utuh, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Poin selanjutnya yaitu hak-hak peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Di poin ini, dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi ataupun penting dan mulia. Bahkan bisa kita pahami sebagai sarana yang utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Proses pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu semata, akan tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam, yaitu menanamkan nilai keimanan, memperkuat akhlakul karimah, serta membentuk pribadi yang menyeluruh dan seimbang antara unsur jasmani, akal, dan rohani. Oleh karena itu, peserta didik dalam sistem pendidikan Islam tidak hanya dipandang sebagai objek belajar, akan tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan dikembangkan potensinya secara optimal dan membaik. Dalam hal ini, peserta didik memiliki hak-hak yang fundamental dan tidak terpisahkan yang wajib dipenuhi oleh pendidik maupun lembaga pendidikan. Hak-hak ini mencerminkan penghargaan Islam terhadap kemuliaan manusia serta pentingnya proses pendidikan sebagai sarana pembentukan pribadi peserta didik yang utuh, di mana
itu sangat diperlukan. Berikut ini adalah hak-hak di mana peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu sebagai cahaya kehidupan dan jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Peserta didik berhak memperoleh ilmu yang benar atau sahih, baik ilmu agama, nakliyah maupun ilmu dunia, akliyah, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Ilmu yang diberikan juga harus yang bermanfaat, membentuk akhlak mulia juga, dan membimbing peserta didik menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual, intelektual maupun sosial. Yang kedua adalah hak untuk menghormati dan hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang atau suku, ras, agama, dan lain-lainnya, mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Pada ayat ini, Allah menjadikan bahwa kedudukan mulia itu diraih oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama atau mencari ilmu. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pendidik tidak boleh bersikap diskriminatif atau merendahkan martabat peserta didik. Perlakuan adil tidak selalu seperti sama, tetapi profesional sesuai kebutuhan peserta didik. Yang nomor 3 itu hak mendapatkan pembinaan akhlak. Pendidikan dalam Islam bertujuan utama untuk membentuk akhlakul karimah. Oleh karena itu, peserta didik berhak mendapatkan pembinaan moral, spiritual secara berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Guru harus menjadi teladan dalam ucapan maupun perilaku, serta berperan aktif dalam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kewajiban yang harus dipenuhi, kesadaran dan rasa hormat kepada sesama. Pembinaan akhlak ini dilakukan melalui keteladanan akhlak, nasihat, penguatan karakter, dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, hak bertanya dan mengemukakan pendapat. Islam sangat menghargai sikap kritis dan keingintahuan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berhak untuk bertanya dan apabila dia mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik, serta menyampaikan pendapat atau argumen secara umum. Dia memiliki pendapat lain dengan santun. Rasulullah sering menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabatnya dengan sabar dan ikhlas. Budaya bertanya dan berdiskusi ini penting untuk membangun pola pikir logis dan sikap ilmiah, sekaligus membentuk kepercayaan peserta didik. Pendidik wajib menciptakan ruang yang terbuka, aman, dan menghargai terhadap sesama disampaikan dengan sopan dan etika yang islami. Yang terakhir, hak atas lingkungan belajar yang aman dan islami. Lingkungan yang kondusif merupakan salah satu faktor keberhasilan peserta didik dalam belajar. Peserta didik berhak belajar dalam suasana yang aman, nyaman, damai, dan jauh dari kekerasan fisik maupun verbal mentalnya. Dalam suasana yang aman dari kekerasan fisik maupun verbal, bersih, tertib, serta bernuansa islami, lingkungan islami mencakup nilai kejujuran, saling tolong-menolong, serta kebiasaan ibadah seperti sholat, zikir berjamaah, ataupun membaca ratib, ataupun lain-lainnya. Ataupun
murojaah kitabnya ataupun dia nanti membaca Al-Quran, seperti itulah suasana yang akan mendukung keberhasilan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, kita akan membahas karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, peserta didik dipandang sebagai individu yang berada dalam proses dinamis pencarian ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima pasif atas informasi yang diberikan, tetapi lebih dari itu, mereka adalah pencari kebenaran sejati yang digerakkan oleh motivasi internal untuk memahami hakikat kehidupan, memperdalam makna keberadaan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pencapaian ilmu dalam Islam tidaklah secara instan atau serampangan, melainkan melalui upaya sungguh-sungguh, penuh kesabaran, ketekunan, serta keikhlasan dalam menjalani berbagai aktivitas belajar dan mengajar. Dalam proses pendidikan ini, interaksi antara pendidik dan peserta didik tidak sekedar berorientasi pada transfer pengetahuan semata, melainkan lebih jauh bertujuan untuk membentuk kepribadian yang luhur, memperhalus akhlak, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral akan tugas serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan Islam memandang peserta didik sebagai makhluk yang memiliki potensi fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk menyintai kebaikan dan kebenaran yang perlu dibimbing, diarahkan, dan dikembangkan melalui pendekatan yang holistik meliputi aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bukan sekedar membentuk individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat dan perbaikan dunia. Yang pertama ada aspek spiritual dan religius. Karakter religius merupakan salah satu ciri khas utama peserta didik dalam pendidikan Islam. Karakter ini tercermin melalui perilaku sehari-hari yang menunjukkan ketaatan kepada ajaran agama, seperti menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu secara tepat waktu, membiasakan diri memulai dan mengakhiri setiap aktivitas dengan doa, serta membaca dan merenungkan Al-Quran dengan baik dan benar. Nilai-nilai moral seperti sabar, ikhlas, jujur, tawadu, qanaah, taat, tawakal, dan syukur juga menjadi bagian dari karakteristik peserta didik menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada aspek psikologis dan fisiologis. Karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam juga mencakup dimensi psikologis dan fisiologis yang memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Aspek psikologis meliputi kondisi mental dan emosional peserta didik seperti tingkat kecerdasan, kepribadian, minat, motivasi, serta stabilitas emosi yang dapat mempengaruhi kesiapan dan cara mereka menerima serta mengolah informasi. Sementara itu, aspek fisiologis mencakup kondisi fisik seperti peserta didik, termasuk kesehatan, usia, perkembangan motorik, dan kebutuhan lainnya yang turut menentukan daya tahan dan konsentrasi dalam kegiatan belajar. Dalam konteks ini, guru pendidikan Islam dituntut untuk memiliki kepekaan dan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi individual peserta didik dengan memahami keberagaman karakteristik tersebut. Guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan adaptif. Yang ketiga, ada sikap dan niat dalam belajar. Peserta didik yang ideal adalah mereka yang memiliki niat yang tulus dan motivasi yang kuat dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Niat yang ikhlas menjadi fondasi utama dalam proses belajar sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan yang kuat serta sikap bersungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai tantangan belajar. Ketekunan dan keseriusan ini sangat penting agar materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami secara menyeluruh, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga mampu diresapi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam memandang bahwa pembentuk pribadi peserta didik harus mencakup aspek keimanan yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam,
akhlak yang mulia, serta kemampuan untuk mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan nyata demi kemaslahatan umat. Dalam kerangka ini, peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai pencari ilmu semata, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, proses pendidikan Islam bertujuan melahirkan individu yang seimbang antara intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Peserta didik diarahkan untuk tidak sekadar memahami ilmu secara teoritis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, semangat pengabdian kepada masyarakat, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemanusiaan. Melalui pendidikan ini, diharapkan terbentuk generasi yang mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, yakni memimpin, memperbaiki, dan memakmurkan dunia dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang rahmatul lil alamin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap proses pendidikan. Karakteristik peserta didik memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana proses pendidikan dirancang dan dilaksanakan dalam konteks pendidikan Islam. Berikut beberapa implikasi utama berdasarkan karakteristik tersebut. Yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran yang adaptif dan holistik. Karena peserta didik memiliki potensi yang beragam serta membawa aspek psikologis yang kompleks, maka proses pendidikan harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perkembangan individu mereka. Proses pendidikan khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kondisi psikologis dan sosial peserta didik. Nilai-nilai Islam tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori, melainkan harus diintegrasikan dalam aktivitas belajar yang aplikatif dan menyentuh aspek emosional dan spiritual peserta didik. Dengan pendekatan yang demikian, motivasi belajar akan meningkat karena peserta didik merasa bahwa materi yang dipelajari dekat dengan pengalaman mereka dan memiliki makna nyata dalam kehidupan. Yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari. Karakteristik peserta didik yang religius dalam konteks pendidikan Islam menuntut adanya integrasi nilai-nilai keagamaan secara nyata dan berkesinambungan dalam seluruh proses pendidikan. Praktik-praktik seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran secara teratur, serta menerapkan nilai-nilai muamalah dalam interaksi sosial sehari-hari perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan. Aktivitas-aktivitas tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik. Melalui pembiasaan ini, peserta didik tidak hanya mengetahui nilai-nilai keagamaan secara teoritis, tetapi juga mengalami dan menjalankannya dalam praktik hidup mereka. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik yang khusus dan integrasi. Karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam, khususnya di lembaga pesantren atau sekolah berbasis Islam, menuntut adanya pendekatan manajemen yang berbeda dari lembaga pendidikan umum. Peserta didik di lembaga-lembaga ini tidak hanya dibina dari aspek akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai keislaman secara utuh. Oleh karena itu, manajemen peserta didik harus dirancang secara holistik, mencakup pengaturan disiplin yang tegas maupun mendidik, pembinaan karakter yang berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang intensif dan bersifat pembimbing. Dalam konteks ini, disiplin tidak semata-mata dimaknai sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya penanaman tanggung jawab dan keteraturan dalam menjalankan syariat serta aturan lembaga. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam pada dasarnya merupakan individu yang tengah mengembangkan potensi fitrahnya menuju kesempurnaan akhlak, spiritual, dan intelektual. Selain itu, dalam Islam, peserta didik juga memiliki beberapa karakter yang khas, seperti kebutuhan akan dibimbing moral dan spiritual, kemudian dorongan untuk mencari ilmu karena Allah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta didik sebagaimana yang telah ditegaskan Atiyah tadi, yaitu sangat menekankan pada aspek adab terhadap guru, kesungguhan dalam menuntut ilmu, serta niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah implikasi dari karakteristik peserta didik ini menuntut sistem pendidikan Islam untuk dirancang secara integratif, mencakup pendekatan emosional, spiritual, dan sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.